Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Milenia. Saya merupakan mahasiswi Magister Ketahanan Pangan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya dengan rekan saya Tiara Indah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan topik permasalahan dalam sistem logistik pangan atau RASKIN di Indonesia yang dikelola oleh Perum Bulog. Ketahanan pangan mempunyai pengertian dan konsep yang sangat luas dan beragam. Namun, ketahanan pangan yang diterima secara luas dan dianut oleh banyak negara di dunia adalah konsep ketahanan pangan versi Organisasi Pangan Dunia, Food and Agriculture Organization, yang disepakati dalam World Food Summit pada November 1996. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di saat semua orang setiap saat memiliki akses baik secara fisik, sosial, dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan dan preferensi untuk hidup aktif dan sehat. Untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia sangat memiliki kaitan erat dengan stabilisasi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Membahas mengenai konteks kebijakan pemerintah, dinamika lembaga pangan nasional begitu penting sebagai salah satu pelaku dan instrumen pemerintah dalam mengendalikan harga dan stok pangan pokok nasional guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Perum Bulog berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan, Perum Bulog ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga tiga komoditas pangan pokok, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Sementara untuk 8 komoditas pangan lainnya, yaitu gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam dapat ditangani oleh BUMN lainnya atau Perum Bulog atas penugasan melalui Menteri Perdagangan dengan persetujuan Menteri BUMN dan berdasarkan rapat koordinasi. Sesuai Peraturan Presiden tersebut, Perum Bulog diberikan tugas sebagai berikut. Untuk yang pertama, tugasnya yaitu pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Yang kedua, pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Yang ketiga, penyediaan dan pendistribusian pangan. Yang keempat, pelaksanaan impor pangan dalam rangka pelaksanaan tugas. Yang kelima, pengembangan industri berbasis pangan. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan pergudangan pangan. Kemudian untuk ketersediaan beras Perum Bulog, kendala utama yang harus diatasi dalam upaya pengelolaan pangan nasional adalah pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Dalam hal pengelolaan komoditas beras, kendala yang dihadapi Bulog meliputi yang pertama yaitu adalah kurang efektifnya stabilisasi pasokan dan harga beras melalui mekanisme penyaluran beras yang diakibatkan jumlah beras yang harus dikelola sangat kurang. Kemudian kesulitan dalam melakukan pengadaan beras dalam negeri akibat harga pembelian pemerintah atau HPP cenderung di bawah harga pasar, sehingga insentif petani atau pelaku usaha untuk menjual gabah atau beras ke Perum Bulog relatif rendah. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan penghapusan program Raskin atau Rastra menjadi bantuan pangan non tunai atau BPNT yang berdampak signifikansi terhadap kebijakan perberasan nasional dan pengelolaan stok beras pemerintah oleh Perum Bulog. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara Indah. Baik, Pak. Konsep ketahanan pangan di dalam UU Undang-Undang Pangan terbagi menjadi 3 pilar. Yang pertama, pilar ketersediaan, berfungsi untuk menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman, dan keamanannya. Yang kedua, pilar keterjangkauan, berfungsi menjamin masyarakat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang merata. Dan yang ketiga, pilar stabilitas, berfungsi menjamin masyarakat mendapatkan pangan kapanpun dan dimanapun. Berikut pengertian dari ketiga pilar, yaitu pilar pertama, pilar ketersediaan. Pada pilar ketersediaan, Bulog melakukan pengadaan komoditas beras dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
Namun, apabila produk dalam negeri tidak mencukupi, akan dipenuhi dari produk luar negeri. Bulog melakukan penyerapan gabah atau beras hasil produksi petani dengan harga dan kualitas mengacu pada Permendak 24 tahun 2020, terutama pada panen raya saat harga gabah atau beras cenderung jatuh akibat tingginya pasokan. Yang kedua, pilar keterjangkauan. Pada pilar keterjangkauan, Bulog ditugaskan mengelola volume CBP sebesar 1-1,5 juta ton yang tersebar di seluruh Indonesia, melakukan pemerataan stok, penyaluran bansos rastra, ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, atau disebut dengan KPSH, dan penanggulangan bencana alam. Tujuannya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan pokok secara ekonomi dan geografis. Pemerataan stok dilakukan seluruh gudang Bulog yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga daerah terpencil. Kapasitas daya tampung gudang Bulog mencapai 4 juta ton. Persediaan beras yang dimiliki Bulog harus cukup agar dapat memenuhi sebagian dari jumlah total konsumsi beras masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, pilar stabilitasi. Pilar stabilitas peran Bulog antara lain melakukan penyerapan produksi DN untuk pengamanan harga di tingkat produsen mengacu pada harga pembelian yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan untuk peredam fluktuasi harga harga pangan pokok di tingkat konsumen agar tidak melebihi harga eceran tertinggi. Nah, yang ditetapkan pemerintah, maka Bulog melaksanakan penjualan komoditas di pasaran umum. Kesimpulan, dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, masih terdapat beberapa permasalahan di sektor pertanian yang harus dihadapi dan diatasi, seperti kebijakan pengelolaan dan pengembangan komoditas pangan, termasuk teknologinya yang hanya berfokus pada beras. Teknologi pasca panen belum banyak diterapkan dengan baik, belum memadai prasarana dan sarana transportasi, dan ketidakstabilan harga dan rendahnya efisien sistem pemasaran hasil-hasil pangan. Integrasi pengelolaan stok beras pemerintah melalui penyerapan dan penyaluran yang dilakukan oleh Bulog dinilai cukup efektif yang dapat dilihat pada harga padi di tingkat produsen dan stabilisasi harga di tingkat konsumen. Integrasi pengelolaan stok beras pemerintahan Bulog disarankan untuk diteruskan dan ditingkatkan kapasitasnya, karena dengan adanya perubahan mekanisme program Rastra menjadi BPMT mengganggu kebijakan perberasan nasional yang selama ini sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.